Apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi adalah suatu sistem formal yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Sederhananya, sistem informasi adalah kumpulan komponen yang saling terkait untuk mengelola data dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Berikut adalah jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengolah transaksi harian suatu organisasi seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran. Fungsi dari TPS adalah untuk merekam, memproses, dan menyimpan data transaksi secara akurat dan efisien. Contohnya, sistem kasir di supermarket dan sistem pemesanan tiket pesawat. Cara kerja TPS mengotomatiskan transaksi sehari-hari seperti penjualan, pembelian, dan pembayaran. Yang kedua, Management Information System atau MIS. MIS adalah sistem informasi yang menyediakan laporan dan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Fungsi dari MIS adalah untuk mengolah data dari TPS untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi manajemen. Contohnya, laporan penjualan bulanan, laporan keuangan, dan laporan stok barang. Cara kerja dari MIS yaitu menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan tingkat manajerial. Yang ketiga, Decision Support System atau DSS. DSS adalah sistem informasi yang membantu manajemen dalam membuat keputusan yang kompleks dengan menyediakan model-model analisis dan simulasi. Fungsi dari DSS adalah untuk mendukung pengambilan keputusan semi-terstruktur dan tidak terstruktur. Contohnya, sistem untuk menganalisis tren pasar dan sistem untuk perencanaan produksi. Cara kerja DSS sendiri adalah membantu dalam pengambilan keputusan yang kompleks dengan menyediakan model-model analisis. Yang keempat, Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah sistem informasi terintegrasi yang mengelola semua aspek operasional suatu organisasi, mulai dari keuangan, produksi, hingga sumber daya manusia. Fungsi dari ERP adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas seluruh proses bisnis. Contohnya SAP, Oracle, dan Microsoft Dynamics. Cara kerja ERP yaitu menggabungkan semua proses bisnis dalam satu sistem terintegrasi, mulai dari keuangan, produksi, hingga sumber daya manusia. Yang kelima, Executive Information System atau EIS. EIS adalah sistem informasi yang dirancang khusus untuk memberikan informasi tingkat tinggi kepada para eksekutif. Fungsi EIS adalah untuk membantu eksekutif dalam memantau kinerja perusahaan secara keseluruhan dan membuat keputusan strategis. Contohnya dashboard yang menampilkan KPI atau Key Performance Indicator perusahaan. Cara kerja EIS yaitu menyediakan informasi ringkas dan visual untuk para eksekutif. Yang keenam, Customer Relationship Management atau CRM. CRM adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan. Fungsi dari CRM adalah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan. Contohnya sistem untuk mengelola database pelanggan dan sistem untuk melakukan pemasaran melalui email. Cara kerja CRM yaitu mengelola interaksi dengan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, Supply Chain Management atau SCM. SCM adalah sistem informasi yang mengelola aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan. Fungsi dari SCM adalah meningkatkan efisiensi rantai pasok. Contohnya, sistem untuk melacak persediaan barang dan juga sistem untuk mengoptimalkan rute pengiriman. Cara kerja SCM yaitu mengelola rantai pasok mulai dari pemasok hingga pelanggan akhir. Yang kedelapan, Knowledge Management System atau KMS. KMS adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola pengetahuan dalam suatu organisasi.
Fungsi KMS adalah untuk membagikan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan belajar organisasi. Contohnya, basis data pengetahuan dan forum diskusi. Cara kerja dari KMS yaitu mengelola pengetahuan organisasi seperti dokumen, prosedur, dan keahlian karyawan. Yang kesembilan, Geographic Information System atau GIS. GIS merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data geospasial. Fungsi dari GIS adalah memvisualisasikan data geografis dan menganalisis hubungan spasial, contohnya peta digital dan sistem navigasi. Cara kerja GIS yaitu mengelola dan menganalisis data geospasial. Yang ke-10, Office Automation System atau OAS. OAS adalah sistem informasi yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas kantor. Fungsi OAS adalah memudahkan pekerjaan administratif, contohnya pengolah kata, spreadsheet, dan email. Cara kerja OAS mengotomatiskan tugas-tugas kantor, seperti pengolahan dokumen dan email.